Langkah Honda menggunakan swing arm buatan Kalex dibaca Jack Miller sebagai sinyal bahwa pabrikan itu salah arah. Tak heran kalau Marc Marquez kurang maksimal dalam 3 balapan MotoGP. Pembalap Australia itu pernah menjadi bagian Honda dalam 3 tahun pertamanya di MotoGP. Ia bergabung dengan LCR di 2015 sebelum menghabiskan 2 musim bersama EG 0.0 McVDS. Pada musim debut, Miller mengisi peringkat ke-19. Ia memenangi MotoGP Belanda 2016 tapi posisinya hanya membaik 1 tangga. Performanya meroket di tahun 2017 meski tak pernah menginjak podium. Peringkat ke-11 dalam klasemen cukup untuk meyakinkan Ducati dan Pramac Racing untuk memboyongnya. Bersama pabrikan Borgo Panigale, rider yang promosi langsung dari Moto3 itu dapat menunjukkan performa ciamik. Belakangan setelah dipastikan berpisah dengan Ducati, Miller justru on fire. Dalam triple header terutama di seri Asia, ia mencetak prestasi yang luar biasa. Pembalap 27 tahun itu menjadi pemenang MotoGP Jepang dan runner-up MotoGP Thailand. Di luar kebanggaan bisa mengumpulkan podium ke-7, pemilik nomor 43 tersebut prihatin sekaligus bingung menyaksikan upaya Honda. Pabrikan itu memasang swing arm aluminium buatan Kalex untuk RC213V Marquez, alih-alih memakai perangkat karbon buatan sendiri. Hal ini membuat Miller mengernyitkan dahi. Langkah pabrikan Honda mengusung swing arm aluminium jelas terlihat sangat menarik, sebab sejak 2018, skuad asal Jepang itu menggunakan beberapa elemen berbahan karbon. Dikarenakan swing arm dan sejumlah perangkat pendukung yang diuji selama 2 tahun terakhir tak kunjung memberi hasil yang memuaskan, Honda pun mencari terobosan baru. Bagi kami tidak masalah apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Anda dapat melihat bahwa kami berada dalam posisi di mana kami harus melakukan segalanya untuk meningkatkan atau kembali ke posisi tersebut, kata HRC Technical Manager Takeo Yokoyama. Jadi bagaimanapun caranya, kami harus melakukan semua yang bisa kami lakukan, dan mencoba swing arm Kalex hanyalah satu-satunya dari hal-hal yang harus kami lakukan, dan kami akan terus melakukan semua yang harus kami lakukan. Marquez sebelum mengatakan bahwa keputusan tentang perangkat baru bukan keputusannya. Sebagai pembalap, ia hanya bisa berusaha memberikan masukan dan Honda yang pada akhirnya membuat keputusan final. Sementara itu, keputusan Honda menggunakan swing arm buatan Kalex dinilai Jack Miller sebagai sinyal bahwa pabrikan itu kehilangan arah. Sulit saya mengerti. Contohnya, Honda menggunakan swing arm Kalex. Apakah Honda Racing Corporation harus memakai vendor dari luar untuk membuat swing arm? Itu tidak masuk akal. Kita bicara tentang Honda, pabrikan motor terbesar di dunia. Saya bahkan tidak tahu berapa titel yang sudah mereka kumpulkan. Itu menunjukkan kalau Honda sangat hilang arah sejak Marc cedera. Kami orang Australia mengatakan Anda tidur di ranjang yang Anda bangun, dan Honda sudah membangun semua di sekitar satu pembalap saja. Bukan hanya tim pabrikan, tapi juga skuad satelit. Sekarang mereka punya seorang pembalap yang bisa mengendarai motor. Honda menjadi tempat yang sangat gelap dalam 2 tahun terakhir. Saya harap mereka bisa keluar dari sana dan menjadi Honda sejati. Saya yakin mereka dapat melakukannya. Fabio Quartararo bungkam, Yamaha dilanda frustasi. Tim direktur Yamaha Massimo Meregali kebingungan untuk menjelaskan hasil buruk Fabio Quartararo di sirkuit Chang Buriram. Akhir pekan balap MotoGP Thailand adalah bencana bagi Quartararo. Alih-alih memperlebar jarak keunggulan dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan malah kini dibayangi selisih 2 poin saja. Dalam perlombaan pun Quartararo benar-benar menderita. Kendati start dari grid P4, El Diablo melebar di tikungan 1. Pemuda asal Prancis itu lalu alami momen di tikungan 4. Dari situ semua strateginya berubah kacau. Sempat melorot ke urutan ke-19, Quartararo akhirnya harus puas finish P17 dengan jarak 34 detik dari pemenang balapan Miguel Oliveira. Tetapi yang mengecewakan, fakta sang pembalap Yamaha pulang membawa 0 poin saja. Sebaliknya, rival utama Bagnaia mengamankan podium ketiga. Tambahan 16 poin jelas begitu berharga bagi Pecco karena jarak 18 poin terpangkas menjadi 2 poin. Ini bisa dijadikan momentum untuk hadapi MotoGP Australia.
Usai balapan, Quartararo menolak berbicara dengan media. Meregali bahkan mengaku bahwa Yamaha juga belum bertemu empat mata dengan Quartararo guna membahas secara spesifik akar permasalahan dari kinerja buruk di Buriram. Seperti yang bisa kami bayangkan, itu bukanlah situasi yang benar-benar ingin saya hadapi. Kami tidak berbicara dengan Fabio setelah balapan. Dia mungkin benar-benar kecewa dan frustasi. Dia langsung pergi ke kantornya untuk menenangkan diri, tutur Meregali. Ini juga sulit bagi kami untuk menilai sampai kami berbicara dengannya. Kami benar-benar berbicara dengan dia untuk memeriksa data dan melihat apakah itu cocok, dan itu sangat sulit untuk dipahami. Meregali mengatakan minimnya track time dalam kondisi basah disinyalir sebagai kesulitan yang dialami Quartararo saat menghadapi wet race MotoGP Thailand. Tapi muncul pertanyaan, kenapa Quartararo bisa podium kedua ketika juga menjalani balapan basah? Meregali pun menyebut level grip lintasan menjadi faktor pembeda. Yang pasti, untuk semua orang balapan ini adalah pertaruhan, karena kami menjalani semua sesi dalam kondisi kering, tetapi ketika balapan justru trek menjadi basah. Namun kami melakukan hal yang sama di Indonesia, dan di sana kami tampil sangat baik. Di sini adalah kebalikannya. Sangat tidak jelas alasannya, kami butuh waktu untuk memahaminya. Pertama-tama, kami perlu berbicara dengannya. Ini hanya apa yang kami pikirkan, mungkin tingkat cengkramannya dibandingkan Indonesia jauh lebih rendah, dan itu pasti banyak pengaruhnya karena kami sangat menderita. Aspalnya punya daya cengkraman tapi kinerjanya tidak selaras dengan baik. Ketika kami tidak memiliki grip, maka itu menjadi masalah. Seperti yang diketahui, MotoGP 2022 ini tinggal menyisakan 3 seri lagi. 2 pekan ke depan, rombongan pedok Grand Prix bakal menyambangi Phillip Island, dilanjutkan ke Sepang dan Valencia sebagai putaran pemungkas. Dengan jarak yang sangat tipis antara Quartararo dengan Bagnaia, Yamaha pun bersiap mengaktifkan mode serangan guna merengkuh gelar juara dunia. Salah satu hal bagus dari Fabio adalah begitu dia kecewa dan tidak lama kemudian dia kembali normal, fokus pada balapan berikutnya, kata Meregali. Yang pasti, sekarang ada 3 balapan yang harus dilalui, dan Phillip Island mungkin adalah favorit saya. Dari sana, kami mungkin lebih baik di Malaysia daripada di Valencia. Kejuaraan sekarang dimulai dari nol, dan hanya ada satu cara untuk mencoba menang dan menyerang, pungkas Meregali. Motivasi dari Miller bikin Bagnaia pede di MotoGP Thailand. Francesco Bagnaia melontarkan pandangannya terkait Johan Zarco yang tak kunjung menyalipnya di MotoGP Thailand pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu. Akibat hal itu, Ducati dituding melakukan team order. Ducati memang gagal memenangi balapan di sirkuit Buriram yang sangat basah, namun mereka menempatkan 2 pembalapnya di podium di bawah Miguel Oliveira. Tentu saja hal itu sangat memuaskan jika mengingat sepanjang latihan bebas hingga kualifikasi mereka melintasi trek kering. Bagnaia yang menghuni peringkat ketiga mengutarakan pendapatnya. Kami memiliki semua dengan sempurna. Saya menjalani pemanasan terbaik dalam hidup, dan ketika saya lihat turun hujan, saya pun gugup, ujarnya. Kemudian Jack menghampiri saya dan mengatakan bahwa saya perlu percaya diri. Wajar jika anak didik Valentino Rossi gelisah ketika melihat cuaca buruk. Performanya kurang meyakinkan saat berhadapan dengan hujan lebat di Asia. Ia finish di P15 di MotoGP Indonesia dan gagal menuntaskan lomba di sirkuit Motegi, Jepang. Saya tahu potensi saya bisa lebih baik daripada di Mandalika atau Jepang. Mungkin tidak akan naik podium tapi bisa sampai ke 5 teratas. Saya tahu jika Oliveira, Miller, dan Zarco akan berada di depan karena mereka yang tercepat dalam kondisi ini. Saya ingin terus dekat dengan mereka. Saya kira kemarahan di Jepang sangat membantu melesat dengan mereka. Itu sulit karena kami tidak melaju dalam kondisi ini. Sulit memprediksi tekanan ban. Hari ini, itu lebih dari pertanyaan tentang tidak ada pengalaman dalam kondisi basah di sirkuit ini. Bagnaia mesti berduel dengan Marc Marquez yang di atas kertas juga jago menaklukkan lintasan basah. Saya melihat bahwa saya harus bertarung dengan Marc Marquez dalam waktu 1 detik, dan dia makin dekat dengan kami. Ketika dia mencoba menyalip saya sadar kehilangan waktu dalam pengereman dan terus mencoba meningkatkannya.
Pecco mencoba menerka alasan Zarco tidak mendahuluinya pada lap pertama, meski peluangnya sangat terbuka. Saya kira itu alasan satu-satunya Zarco tidak mencoba menyalip saya. Dia mengerem sangat baik dan tidak bisa menutup pintu dengan lebih baik. Lalu itu terlalu beresiko saat mencoba menyalip. Setelah itu saya berterima kasih kepada mereka karena tidak mengambil resiko tersebut. Sekarang pembalap nomor 63 itu hanya tinggal 2 poin dari Fabio Quartararo yang pulang dengan tangan hampa karena finish P17. Gap yang sangat kecil menjadikan 3 balapan sisa kian berat. Sekarang semua akan meningkat. Saya akan harus sangat cerdas dalam 3 balapan terakhir karena saya kira kami punya banyak potensi. Saya tidak bisa mengulangi kesalahan di Jepang atau paruh pertama musim ini. Ia mengungkapkan, kami tahu akan dingin di Australia dan kami harus beradaptasi, tapi saya kira kami akan kompetitif. Pungkas pembalap asal Italia itu.